Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, harga beras terpantau terus merangkak naik. Masih ada sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Salah satunya adalah beras. Kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, tetapi juga di level grosir dan juga penggilingan. Harga beras di sejumlah wilayah mengalami kenaikan. Tak hanya harga naik, stok persediaan beras juga terbatas. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan pada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997 sampai 1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar, sehingga sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Saat ini harga beras melambung tinggi. Ancaman harga beras yang semakin meroket berdampak bagi seluruh kalangan. Pedagang makanan, mahasiswa, dan ibu rumah tangga sangat dirugikan oleh kenaikan harga beras beberapa bulan terakhir ini. Bagaimana tanggapan masyarakat terdampak? Mari ikuti reportase kami. Jadi pendapat saya tentang kenaikan harga beras itu tuh cukup merugikan, yang jelas. Nah, hal itu tuh dikarenakan pastinya saya itu harus menyisihkan lebih banyak uang bulanan tentunya untuk membeli beras tersebut, begitu. Barangnya itu ada yang kalau harganya naik tapi barangnya nggak ada kan ya malah susah. Ya agak berat. Dampak kenaikan harga beras keluarga saya, pengeluarannya bertambah. Biasanya sebelum kenaikan harga beras, saya dapat menabung dari sisa uang belanja saya. Sekarang atau pas harga beras naik, saya sama sekali tidak dapat menabung, tidak ada sisa uang. Jadi untuk harapan kedepannya bagi kebijakan pemerintah, kalau menurut pendapat saya, jadi yang pertama itu di daerah saya itu sendiri itu untuk
membeli pupuk itu sendiri mereka itu harus berasal dari kelompok tani, di mana banyak petani-petani di daerah saya itu belum terdaftar dan pendaftarannya itu pun sudah ditutup. Jadi pada petani yang tidak terdaftar dari kelompok tani itu tuh kesulitan dalam membeli pupuk-pupuk itu sendiri, sehingga kualitas dari para padi itu tuh kurang efektif begitu. Jadi hal itu tuh juga kemungkinan menjadi salah satu faktor kenaikan harga bahan pokok itu sendiri gitu. Kalaupun naik barangnya, yang penting barangnya itu bisa didapat gitu loh Mbak, tidak kesulitan mendapatkan barangnya. Soalnya pas waktu itu kan sempat barangnya harganya naik, guys, barangnya tidak ada, itu malah tidak bisa nanti. Kalau bisa ya diturunkan. Saya berharap harga beras itu jangan menyusahkan petani atau konsumen. Sama-sama saling mendukung, tidak merugikan antara petani dan konsumen. 4 dari 4 masyarakat menolak harga kenaikan beras dan mereka merupakan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah perlu mengkaji terkait kenaikan harga beras saat ini. Say no to rising rice price.